Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UNES, senang sekali nih pada kesempatan kali ini bersama saya Tuti Wijayanti dalam podcast UNES. Dan di edisi kali ini, di segmen kali ini saya sudah kedatangan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau dari koordinator prodi tertentu gitu ya. Nah, tertentunya apa? Penasaran, nanti akan saya ceritakan. Namun saya perkenalkan dulu nih, beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Saifuddin MPD. Halo Bapak. Halo Mbak Tuti. Oke, bisa say hello sama Sobat UNES Oke. mungkin Mbak, silahkan kameranya Hai Mbak. Sobat UNES, bonjour, comment allez-vous? Bien? Selamat datang di podcast UNES bersama saya Muhammad Saifuddin dari Prodi kira-kira apa? Kalau Mbak dari yang Tuti, disampaikan tadi, yang pasti bahasa asing gitu ya Pak bahasa ya. asing betul. Nah, Bisa kemudian menduga? bisa menduganya hanya tahu kalau itu bukan bahasa Indonesia saja Pak, Oke, taunya begitu Pak. ya, itu dari bahasa Prancis Bahasa ya. Prancis ya Pak ya. Nah, jadi nih Sobat UNES, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seperti apa sih prodi dari bahasa Prancis itu sendiri. Karena saya juga penasaran, saya mau jalan-jalan ke sana gitu ya. Setidaknya perguru dulu gitu ya terkait Iya, bahasanya. Nah, Bapak, di sini kan kita kan segmen promosi prodi gitu ya, atau betul. profil prodi begitu ya Pak ya. Nah, jadi tuh selama ini kan banyak sekali yang tanya juga, kalau saya kuliah di prodi ini gitu, nanti saya peluang kerjanya kayaknya akan sempit kah atau justru banyak atau Iya, seperti iya. apa, Pak? Gimana, Pak? Baik, Sobat UNES yang perlu kita pelajari untuk masa-masa sekarang ini tentu Mhm. saja selain pengetahuan mengenai teknologi, itu Iya, bahasa asing menjadi kunci ya, karena kita mhm, tahu bahwa pergaulan internasional itu menghendaki agar menguasai beberapa bahasa bahasa asing asing, ya. ya. Nah, salah satunya yang kita bisa tempuh adalah dengan menggunakan bahasa Perancis. Nah, bahasa Perancis termasuk bahasa yang internasional yang Mhm, dipakai oleh PBB dan dipakai di hampir 80 negara di dunia. oh, cukup banyak berarti ya, Iya, Pak ya? betul. Nah, kalau selama ini nih, Pak, di program studi ini nih akreditasinya tuh sudah A, Ya, B, C atau apa? ya alhamdulillah kami 2017 mendapat Heeh, akreditasi A A, dan ini alhamdulillah sekali. akan berakhir tahun 2022 Mhm, dan tahun 2021 ini kami juga mengajukan untuk akreditasi internasional internasional ya, AKAS ya. AKASI ya. Wah, berarti keren sekali Ya, nih Sobat UNES nih yang pengen biasanya kan ini kan kalau peluangnya karena di pendidikan biasanya kan guru gitu ya iya Pak ya. betul. Tapi dengan adanya kemampuan berbahasa Prancis ini kan membuka peluang yang lain juga ya Pak Betul ya. ya. Nah, biasanya kalau sering saya lihat ini salah satunya jadi apa namanya yang translator itu Ya, ya Pak ya, ketika penerjemah penerjemah betul gitu ya. ya Pak ya. Kemudian juga bisa jadi pemandu wisata juga nih. Iya, Kalau jalan-jalan ke Prancis gitu iya. ya Pak ya. Oke, nah kemudian begini Pak, selama ini yang mendaftar itu sudah berapa banyak Pak setiap tahunnya begitu, apa namanya, dari antara yang mendaftar dengan yang diterima itu rasionya berapa Pak? Ya. Kira-kira untuk tahun 2020 Mhm, ya ada sekitar 400 mahasiswa yang iya, mendaftar. Jadi kami menerima mahasiswa ini tahun 2020 ini mhm, sebanyak 67. Jadi mmm, rasionya 1:4 atau satu oke, banding 5 gitu ya oke, maksimal gitu. cukup banyak juga ya Pak ya. Ya, lumayan Kemudian kompetitif ini. heeh, itu berapa kelas Pak? Kami ada 2 kelas, jadi 2 masing-masing kelas, kita bisa ada 30-an mahasiswa 30 gitu ya, ya. Ya satu cukup kelasnya cukup ya? ideal ini. Iya betul, daripada kebanyakan malah Iya, ini ya Pak betul. ya, repot gitu ya. Kalau kurikulumnya seperti apa Pak? Ya, untuk kurikulum mulai 2020 ini kita Mhm, menggunakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus iya, Merdeka, iya, di mana kita akan lebih banyak menggandeng mhm, dengan eh, dunia industri dan mhm, dunia usaha, mhm, termasuk sekolah juga di iya, dalamnya. Nah, kita tentu saja yang paling prinsip adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan bahasa Perancis. mhm. Nah, itu levelnya, Mbak. Kita di prodi kita menyiapkan sampai level 4. Nah, Ah, iya, nggak paham Pak, maksudnya betul. level 4 tuh Kalau apa Pak? betul ya. Jadi kalau standar bahasa Perancis atau Iya, standar bahasa Eropa itu mhm. ada 6 level. Oh, berarti udah Jadi iya cukup tinggi betul. ya kalau level Nah, 4 ya? level 4 itu ya kalau untuk berkomunikasi dengan orang asing tinggal Mhm, di negara Perancis mhm, itu mhm, sudah mampu itu ya. gitu ya. Upayanya apa saja itu Pak yang dilakukan Pak untuk sampai ke Ya, level 4 ini? ya. Upaya kami untuk bisa mahasiswa itu memiliki kemampuan semacam itu kita Mhm, membagi mata kuliahnya berdasarkan 4 keterampilan ya. begitu. Jadi ada Apa yang saja? menyimak, ada Mhm, mendengar, mhm, menyimak, berbicara, mhm, kemudian membaca mhm, dan menulis. Nah, ini memang mmm. kita sesuaikan dengan
tes profesiensi internasional bahasa Prancis. Ini juga yang satu poin penting juga, karena dengan memiliki sertifikat tes profesiensi ini bisa digunakan untuk sekolah. Itu yang diakui di Prancis juga gitu, Mbak. Selama ini juga ada kerjasama dengan pihak misalnya dari kedutaan besar Ya, dari Prancis yang ada di Indonesia atau Indonesia yang ada di ya. Prancis begitu Pak? Kami tahun 2020 memiliki 38 kerjasama. Banyak sekali Iya, 28 ya. ya. Nah, termasuk diantaranya dengan kedutaan besar Prancis yang memungkinkan pengiriman dosen luar biasa ke Iya. UNES. Dari Prancis ke sini. Iya, betul. Oh, keren. Ya, kemudian program dari kedutaan juga ada misalkan pemberangkatan dosen untuk misalkan kuliah musim panas. Oh, di Di Prancis. Prancis, betul Sekali. ya. Kalau Nah, mahasiswanya Pak? mahasiswanya ya ini Mahasiswanya yang gimana? ditunggu-tunggu ya. Iya, penasaran saya Pak. Nah, untuk mahasiswa kami bekerja sama dengan lembaga LSM ya. Jadi namanya Dejavato Foundation, di mana yang ini bergerak di volunteer atau kerelawanan. Jadi kami bekerja sama dengan Dejavato ini dalam rangka mahasiswa bisa magang di sana selama 3 sampai 9 bulan. Ih, lama sekali Oh sampai iya, 9 bulan dosennya di saja sana. kalah. Terus nanti biaya hidup dan lain sebagainya Nah, bagaimana Pak itu jadi Pak? nanti prosesnya adalah mahasiswa itu apply dulu di Iya. lembaga ini. Iya. Dari lembaga ini akan mengajukan ke Prancis. Nah, sekiranya memiliki kesesuaian nanti Iya. akan dipanggil. Nah, untuk pembiayaan memang yang ini masih 50-50. Jadi yang Iya. mahasiswa itu membiayai untuk tiket keberangkatan maupun uang saku sendiri, tetapi untuk stay maupun Iya. biaya hidup Iya. ditanggung oleh sana, Mbak. Wah, tuh Sobat UNES, jadi yang Iya. belum masuk gitu ya, atau belum masuk Iya. ke UNES itu baru pilih-pilih, kayaknya ini cocok sekali nih. Kuliah, dapat pengalaman ke luar Iya. negeri gitu kan, dapat Plus satu ilmu. lagi. Apa lagi Pak? Di Belgia itu juga bahasa Perancis ya. Iya, Itu maupun di Perancis sendiri itu volunteer itu malah dibayar gitu Oh loh. begitu Pak, Iya, dibayar ya, iya. dapat Walaupun living cost dan lain sebagainya volunteer juga itu gitu. juga dibayar. Itu Dibayar tapi ya. walaupun tidak sebanyak pekerja sana, Iya. tapi itu ya sangat lumayan itu ya. Lumayan ya, Jadi bisa memotong yang dikeluarkan dari Saya mahasiswa jadi tersebut. berpikir, Iya. kenapa saya nggak daftar di bahasa Prancis saja? Sudah terlanjur gitu Ya. ya. Ya, ini juga baru 2013 ya. Iya, baru. kerjasamanya Ya, ya, betul. yang semacam itu. Wah, keren sekali nih. Jadi nih Sobat UNES nih, wah ingat ya, jadi kalau mau jalan-jalan gratis gitu, dapat uang lagi, nah Iya. silahkan masuk ke Prodi Bahasa Prancis, dapat ilmu, dapat uang, dapat pengalaman, Iya. jalan-jalan gratis ke luar negeri gitu ya Pak ya. Pak, Betul. saya tuh penasaran dari tadi tuh, saya kan ingin menimba ilmu juga gitu ya. Bapak mungkin bisa menyampaikan sedikit dong Pak, apa gitu yang pakai bahasa Prancis, misalnya Sobat UNES, selamat menyaksikan di channel YouTube-nya Podcast UNES gitu. Iya. Gimana Pak? Ya misalnya bienvenue ya. Apa itu Pak? Bienvenue itu selamat datang. Oh gitu. Bienvenue ya. Bienvenue. Kemudian Bienvenue à l'UNES, iya, l'Université Université. d'État de Semarang. Ya, itu. Merci. Ya. Nah, itu sudah bagus. Saya tahu hanya merci saja karena udah Iya. dicontekin tadi juga Pak. Oke, Pak, kalau selama ini yang sudah upaya yang dilakukan nih dari program studi ini untuk meningkatkan kualitas dari SDM-nya itu apa saja Pak? Baik Ya. itu dosen maupun mahasiswa. Ya, untuk meningkatkan SDM kita tentu saja memberangkatkan dosen untuk S3. Nah, kami dari 8 pengajar itu yang sudah doktor itu 1 orang, kemudian yang 2 ini mau selesai tahun ini, Oke, dan doktornya mungkin tahun 2021 ini juga akan memberangkatkan 1 lagi. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Bahasa Perancis juga kami selalu mengikuti agar update keilmuan. Berarti ada asosiasinya juga ada, ya Pak betul. Namanya APFI ya, Association des Professeurs Français Indonésie. Gitu. Tetap aja masih Prancis-Prancisnya masih ini ya Pak. Oke, itu kalau ke dosennya. Ya. Kalau mahasiswanya Pak? Ya, untuk mahasiswa ini kita menyelenggarakan pembinaan, baik itu di tingkat kemahasiswaan itu ada namanya Himpunan Mahasiswa Prodi gitu ya, Iya, iya. di mana di sana
menyalurkan kemampuan mahasiswa maupun hobi. Mm-mm. Misalkan di sana ingin mempelajari tentang teater. Nah, itu juga bisa dikembangkan di sana. Bisa dikembangkan juga ya. Kemudian mengembangkan kemampuan untuk berwirausaha Usaha itu juga tetap dibekali juga ya, ada. Pak ya. Itu mahasiswa juga ada. Kemudian kita setiap tahun ada Olimpiade Bahasa Perancis, Mbak. Ada juga. Iya. Itu pesertanya mahasiswa. Betul. Nah, ini juga ajang bagaimana membuktikan kemampuan bahasa Perancis, pengetahuan, dan ini diseleksi untuk semua universitas di Indonesia gitu. Nah, Oke. Nah, kalau selama ini prestasi dari mahasiswa bahasa Prancis ini seperti apa, Pak? ya, tahun 2020 yang terakhir mahasiswa kami masuk finalis ke Olimpiade Bahasa Perancis. Kemudian beberapa mahasiswa itu juga memenangkan perlombaan seperti baca puisi, kemudian teater itu di beberapa universitas ya. Jadi itu yang sesuai bidang. Nah, di luar bidang ada juga mahasiswa kami yang memiliki prestasi olahraga. Jadi ternyata ada juga juga ya. Olahraga apa itu, Pak? pencak silat itu Pencak ada. silat. Kalau di prodi saya ada olahraga lempar pisau kapak, Pak. Wih. Penasaran nanti Jangan-jangan disapain, kapak Pak? merah. Ya. Kayaknya kapaknya hitam sih, Pak. Iya. Oke. Jadi luar biasa sekali ya, Pak ya, mahasiswa Prancis, bahasa Prancis, tapi juga di situ punya kemampuan yang Iya, lain ya. betul. Tidak hanya di Ya bidang memang bahasa harusnya Prancis. semacam itu, walaupun Ya. kita memiliki keterampilan bahasa, tapi keterampilan Yang kemampuan lainnya yang lain juga, karena perlu ya, nanti Pak. ya bahasa kan hanya menunjang saja gitu. Nah, kalau peluang lulusan nih, maksudnya peluang kerja dari lulusan Iya. ini biasanya kerja di mana Oke. begitu? Karena kita kan prodinya pendidikan bahasa Prancis, memang yang faktor yang menyerap paling banyak adalah di sektor pendidikan. Pendidikan Nah, ya. dari di Jawa Tengah itu ada asosiasi MGMP ya, Musyawarah Guru Bahasa Prancis, itu anggotanya sekitar 100 guru. Nah, 50% itu adalah lulusan dari UNES. UNES. Keren Nah, sekali. itu kan yang di tingkat formal ya, pendidikan yang tingkat formal. Ada juga yang di lembaga-lembaga swasta bahasa Prancis. Contohnya di Institut Français Indonesia, suatu lembaga pendidikan di bawah Kedutaan Besar Indonesia, Kedutaan Prancis di Indonesia itu juga ada kursus-kursus bahasa Prancis. Nah, kita bisa memasukkan lulusan ke sana. Nah, salah satu lulusan itu juga menjadi penanggung jawab akademik. Ini cukup ada prestisius ya. Keren. Ya itu. Kalau selama ini alumni-alumni begitu sukses story-nya bisa diceritakan mungkin, Pak, ada yang sudah jadi misalnya pejabat atau apa itu iya. mungkin, Pak? Ya, yang terdekat di Semarang itu Iya. sebagai Direktur Mairo Koco, Ibu Direktur Tita. Mairo Iya. Koco. Berarti kalau ke sana bisa gratis ya, Pak ya? Bilang saya kaprodinya loh gitu. Ya. Aduh. Ya. Oke, Kemudian saya mencatat beberapa mahasiswa yang mengikuti program internasional ini memiliki track record yang baik, Mbak. Jadi ketika melamar kerjaan itu dengan melihat CV, oh pernah ke Prancis, itu gitu ya? iya. Langsung dapat Iya, poin betul. plus Nah, gitu ya, Pak ya? seperti ada mahasiswa yang sempat mengikuti kegiatan di Vietnam, di sana malah mengajar bahasa Prancis. Itu ada. Di Vietnam tapi Iya, ngajar bahasa betul. Prancis gitu Karena ya? Vietnam itu dulu kan Indochine atau negara jajahan Prancis juga. Nah, itu setelah selesai itu diterima bekerja di International School. Itu cukup prestisius juga di Iya, Jakarta gitu. Di Jakarta ya pas pulangnya gitu ya, Iya. Pak ya. Kalau yang bekerja di sana banyak tidak, Pak? Yang di Yang Prancis di gitu. Prancis ya karena memiliki kemampuan semacam ini, mereka kebanyakan pulang ke Indonesia. Pulang ke Ya. Indonesia. Kemudian mengembangkan sesuai bidangnya. Jadi kalau yang memang tertarik untuk pariwisata ini juga sektor yang menyerap cukup banyak ya. Iya, apalagi kalau yang ada turis dari Prancis ke Betul. sini gitu Ya. ya, Pak ya. Kami sebagian besar lulusan itu diserap di Bali gitu, Mbak. Karena kita punya Iya, alumni betul. juga yang bekerja di Bali di bidang sektor pariwisata ini, dan beberapa malah menjadi owner Oh gitu. gitu ya, Iya. dan juga direkrut Iya. siapa yang mau ke sini mau Betul. jadi Nah, gitu. kami ya itu salah satu program kami di MBKM ini ya, Iya. Kurikulum Merdeka Merdeka Belajar Belajar. ini, kita supaya link and match itu mahasiswa juga bisa magang di sana gitu. Kalau link kerjasamanya dengan mana saja, Pak? Ya, link kerjasamanya yang selain dengan dunia pendidikan tentu saja
tadi yang saya sebutkan di Perancis tadi Iya. bisa melakukan volunteer, Mm-mm. kita juga dengan dunia industri ya, Mm-mm. industri terutama industri pariwisata, Mm-mm. dan kemudian untuk bidang penerjemahan itu Mm-mm. kita juga bekerja sama dengan alumni yang sudah menghasilkan karya penerjemahan. Dan Nah, itu ini ternyata juga sudah banyak alumni-alumni yang ini ya Pak ya, bekerja di beberapa tempat, ada ya yang di dalam, betul kemudian juga tadi betul. ada yang jadi direktur gitu, ada yang Ya, jadi pejabat mungkin Pak, DPR atau apa itu Pak? ada sih Ada, tapi agak jauh. Ini agak dulu jauh. saya mengumpulkan di tahun 2009 itu Iya. ada di Departemen Pertahanan malah. Jadi Hmm. sempat juga di apa namanya lulusan kami yang berkarir di bidang militer itu. Di bidang militer Militer, malah. Berarti betul. habis kelulus Iya, terus habis lulus mengikuti mengikuti. seleksi. Nah, Oh gitu kemudian ya. mereka ditempatkan di bidang bahasa. Jadi memang Hmm, sesuai masih bidangnya. sesuai ya Iya, gitu. ya, Ini menarik sekali nih Pak kalau berbicara tentang program studi bahasa Prancis ini sendiri. Apalagi tadi bisa punya kesempatan belajar tuh luar biasa iya, sekali. Namun sayangnya nih Pak, karena waktu juga gitu ya. Jadi terpaksanya ini kayak kita harus apa namanya? Ya dengan terpaksa mengakhiri gitu ya Pak. Tapi iya, nggak apa-apa, setelah ini mungkin kita ini ya Pak ya bisa belajar di luar gitu ya Pak ya. betul ya. Nah, jadi untuk mahasiswa yang sudah kuliah di UNES gitu ya, di program studi bahasa Prancis, berbahagialah Anda karena Anda sudah diterima di sini, punya kesempatan yang luar biasa, nanti bisa jalan-jalan ke Prancis gitu ya. Iya, Kemudian untuk calon mahasiswa nih, kayaknya kan banyak sekali nih Pak yang mau daftar ke UNES, bingung gitu ya mau pilih program studi apa ya. Nah, ini nih salah satu program studi yang sangat menjanjikan. Tidak harus pandai bahasa Inggris dulu, bahasa oh Prancis dulu enggak kan ya ya, Pak ya. Nah, jadi bisa dididik dari awal juga enggak betul apa-apa betul. gitu ya Pak ya. Nah, itu. Jadi untuk sobat UNES jangan lupa ya yang belum daftar ke UNES gitu bisa nih salah satu program studi pilihan karena sudah terakreditasi A dan juga mau ke internasional Ya, juga gitu betul. ya. Dan juga banyak sekali tadi link-link kerjasama yang tentunya teman-teman di sini juga bisa apa ya punya kesempatan gitu ya yang luar Iya, biasa betul tentunya. sekali, Mbak. Itu baik, terima kasih Pak Muhammad Saifuddin Terima kasih Mbak Tuti. sudah Ya, berkenan hadir di sini. Dan sebelum saya tutup nih Pak, mungkin ada apa ya pesan-kesan untuk sobat UNES, pakai oke. bahasa Prancis juga nggak apa-apa, yang penting nanti ada translate-nya ya Pak Oke, ya. siap. Silakan. Baik Sobat UNES, bagi kalian yang ingin masuk ke dunia yang lebih menjanjikan, yang berbeda, maka pilihannya adalah di Prodi Pendidikan Bahasa Perancis. Tagline kami adalah Osez différent, osez le français. Berani beda dengan bahasa Perancis. Oke, dan saya hanya bisa bilang merci gitu ya. Merci. Terima kasih Terima Bapak dan kasih Mbak terima Tuti. kasih juga kepada Sobat UNES yang sudah berkenan menyaksikan podcast UNES baik itu Ya, di YouTube, kemudian di IG juga, dan yang belum follow nih silakan follow IG-nya podcast UNES ya. Jangan lupa dengarkan Spotify-nya podcast UNES. Yang belum like silakan like, subscribe juga ya. ya. Nah, terima kasih. Saya Terima Tuti kasih. Wijayanti dan Bapak Muhammad Muhammad Saifuddin. Saifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.